Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak sedikit ya orang yang berpikir bahwa kalau oli multigrade itu paling cocok untuk kebutuhan yang daerah dingin dan daerah panas. Jadi kan nggak semua orang itu makainya di satu tempat saja. Ada yang makainya harus ke tempat dingin, harus ke tempat panas. Nah, nggak sedikit orang yang berpikir bahwa oli multigrade itu yang paling tepat ya untuk kebutuhan ini. Jadi dicari oli yang kekentalannya paling stabil berdasarkan suhu, yaitu kalau SAE grade-nya ya misalnya 0W40 gitu ya, atau 10W50, 5W50, 10W60 gitu. Padahal kenyataannya nggak begitu ya. Kenyataannya nggak begitu. Karena apa? Karena sedingin-dinginnya, sepanas-panasnya daerah di Indonesia ya, yang namanya suhu mesin itu relatif stabil. Suhu oli di dalam mesin ya. Bahkan dalam contoh ekstrim sekalipun, musim salju versus musim panas, paling panasnya itu adalah 90, paling dinginnya itu adalah 60. Yang setahu penulis seperti itu. Kalau ada yang punya data yang lain ya silahkan share. Tapi setahu penulis perbedaannya nggak sampai tinggi sekali ya, 30 derajat itu udah maksimalnya. Kita ngomong suhu oli mesin ya. Dan rasanya kebanyakan kalau kondisinya di Indonesia yang ya suhu dinginnya nggak sampai dingin sekali, 20 derajat pun sudah dianggap daerah dingin. Variasinya rasanya juga nggak banyak. Kalau kita lihat data kekentalan oli itu paling besar bedanya pada suhu 0 derajat Celcius. Tapi yang nggak ada datanya. Yang ada datanya adalah yang 40 derajat Celcius. Kalau 0 derajat Celcius kita cuma bisa lihat dari data-data di penelitian gitu ya. Dan itu pun seringnya nggak disebut merek. Nah, kalau yang ada pada informasi produk oli itu adanya yang suhu 40 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat dari suhu 40 derajat Celcius, perbedaannya itu paling besar ya 2 kali ya. Kalau yang dengan single grade ya mungkin bisa dibilang sampai 3 kali. Wes itu. Nah, di suhu panasnya sendiri ya sama. Nah, kalau kita tarik garis linier, terus perbedaan suhu mesin anggap aja cuma 10 derajat ya, antara daerah dingin dengan daerah panas. Sementara suhu mesinnya 80 derajat, kan lebih dekat ke 100. Kan angkanya ya sebenarnya bedanya ya bisa dibilang mungkin cuma berapa persen ya. Maksimum 50%, tapi bisa aja 20%. Intinya adalah perbedaan kekentalan antara suhu panas dan suhu dingin sebenarnya sedikit. Nah, karena sedikit, perbedaan viscosity index sebenarnya nggak terlalu banyak kalau kita bicara suhu kerja mesin. Nah, artinya yang namanya oli yang ya viscosity indexnya sangat tinggi sebenarnya ya nggak begitu terasa ya perbedaannya ya. Ini kita masih ngomong soal teori ya. Dari sisi teori, antara oli viscosity index sangat tinggi dengan yang sangat rendah itu tidak begitu jauh bedanya.
Nah, realitasnya penulis ini nggak pernah merasakan oli yang fleksibel. Walau itu olinya 0W40, 10W50, 10W60 bahkan ya, itu nggak fleksibel olinya. Jadi ya tetap saat dingin dengan saat panas itu ya tetap terasa perbedaannya. Saat dingin halus, saat panas kasar. Ada beberapa oli yang ya, saat siang hari kasarnya nemen. Kalau itu misalnya 5W50, 10W50, 10W60, bahkan kadang ya terasa ya oli yang SAE 40 itu malah lebih halus daripada oli 10W60, 10W50, 0W40, 5W50. Terasa bahwa ya masing-masing oli itu kekentalannya hanya cocok untuk kondisi cuaca tertentu saja. Jadi sama sekali nggak fleksibel. Nggak bisa misalnya dingin halus, siang halus ya. Kecuali ada pengorbanan, misalnya kalau dingin berat. Yang sering terjadi sih saat dingin halus, saat panas kasar suara mesin. Ini tentu ngomong kondisi penulis ya, karena ada yang daerahnya kalau siang bolong pun nggak akan kasar suara mesin ya, karena semua itu tergantung dari kondisi cuaca ya. Jadi untuk oli ini ya kita itu ya terpaksa harus coba sendiri. Yang bikin repot juga adalah karena kekentalan yang tertera di bungkus SAE grade itu adalah kekentalan yang berhubungan dengan suhu, bukan dengan pemakaian. Karena oli kekentalannya juga bisa berubah tergantung dari pemakaian. Ketika sudah dipakai, oli bisa jadi makin encer. Angka perubahan kekentalan karena dipakai ini ditunjukkan dari angka Shear Stability Index. Katanya makin besar, makin nggak stabil. Ya sayangnya dari pabrikan sendiri nggak share data ini. Sebenarnya juga angka kekentalan pun ada standarnya ya, yang namanya kekentalan HTHS. HTHS viscosity, kekentalan di mana kondisinya adalah selain dari suhu yang panas juga shear yang tinggi, pemakaian yang tinggi. Jadi kalau misalnya kinematic viscosity itu biasanya hanya ada suhu saja. Jadi misal suhu 40 derajat, suhu 50 derajat. Nah, HTHS viscosity ini selain dari suhu yang tinggi yaitu 150 derajat, juga ada kondisi shear. Nah, angka HTHS ini yang biasa jadi acuan untuk kendaraan-kendaraan modern. Jadi standarnya HTHS nggak boleh misalnya lebih dari sekian gitu ya, untuk tipe kendaraan tertentu. Kayak oli diesel ada HTHS harus lebih besar 3,5 ya, walau sudah nggak mutlak lagi karena kebutuhan ekonomi. Sebenarnya ya yang namanya kebutuhan kekentalan itu sangat bervariasi ya, antara orang satu dengan yang lain. Pemakaian yang membutuhkan beban tinggi itu direkomendasikan menggunakan kekentalan yang tinggi, oli yang kental. Pemakaian yang dekat-dekat ya rekomendasi encer. Pemakaian kecepatan tinggi ya yang kental. Kecepatan tinggi tenaganya besar ya makin kental lagi.
terpaksa nyoba-nyoba ya. Jadi kalau misal oli rekomendasi oh nggak cocok terlalu berat, ya terpaksa harus cari oli yang lebih encer. Karena ya penulis sendiri daerahnya kan nggak semua orang sama. Penulis daerahnya ini termasuk daerah pinggir pantai, di mana suhunya itu termasuk tinggi ya. Yang daerahnya di pegunungan ya nggak bakal bisa pakai oli rekomendasi yang sama karena bakal terlalu kental. Kalau pakai oli merek yang sama ya harus pakai campuran, misalnya minyak goreng campur oli samping gitu ya, tergantung dari kondisi. Penulis sendiri selama ini juga oli-oli yang lebih fleksibel justru adalah oli-oli yang kekentalannya stabil dipakai pelan atau kencang. Jadi justru oli-oli yang single grade, oli-oli 20W 50 yang diencerkan pakai minyak goreng itu yang lebih sip ya untuk semua kondisi, dibanding dari menggunakan oli misalnya yang 5W 50, yang 10W 60. Penulis sebelumnya juga ngerasakan oli 0W 40 ya, yang buatan mobil one. Halus memang, tapi yo encer. Jadi sih rotok kasar suara mesin kalau kondisi mesin panas. Aditifnya juga jadi cepat habis karena ya olinya terlalu encer. Jadi kita nggak bisa mengandalkan oli yang viscosity indexnya sangat tinggi ya. Lebih baik cari oli yang tahan terhadap RPM tinggi daripada cari oli yang viscosity indexnya tinggi. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.